Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya mau bahas topiknya itu mengenai kenapa sih Luxury Watch itu mempunyai value yang bisa bertahan lama ya. Bahkan value yang bukan hanya cuman sebagai beli lalu turun, tapi bisa ada nilai investasi yang bisa naik harganya. Oke, kayaknya beberapa bahasan yang saya bahas hari ini pernah dulu dibahas di video sebelum-sebelumnya, tapi dengan berbeda tujuan dalam menyampaikannya gitu. Jadi berbeda topik lah. Jadi topik hari ini tuh lebih ke ya kenapa gitu. Jam itu bisa menjadi sebuah sarana investasi ya yang bagus untuk jangka panjang. Oke, langsung aja saya bahas ya teman-teman, karena dia punya banyak aspek ya yang bisa menjadi nilai plus dari sebuah jam tangan itu. Yang pertama yaitu adalah nilai art, teman-teman. Jadi ya sebuah jam tangan itu adalah sebuah karya seni ya. Kalau Anda tahu gitu, misalnya mendalami dari sisi mesinnya dan lain-lain, itu ya buatnya aja kayaknya nggak gampang ya, bisa membuat atau bahkan bisa meneliti sampai bisa menjadikan satu buah jam tangan yang bisa bertahan ratusan tahun gitu. Mungkin dulu research and development-nya itu sama sekali tidak mudah ya. Jadi sebuah karya seni yang dibuat oleh manusia, tapi sekarang untuk beberapa merek ya udah dibuat bantu sama mesin juga ya. Jadi satu adalah art yang punya nilai seni. Juga bukan dari segi cara pembuatannya saja, tapi lebih ke bentuknya pun itu merupakan seni. Setiap merek punya bentuk yang ikonik yang berbeda-beda sebagai ikon merek tersebut ya. Makanya satu merek bisa lebih mahal dari yang lain ya karena nilai bentuknya itu khas gitu. Terus juga art ini menyambung dengan hobi, dengan barang collectible, dengan nilai fun yang bisa di-enjoy gitu sama seseorang. Itu satu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya teman-teman, kalau misalnya Anda melihat video saya mungkin kadang ada yang terang, kadang ada yang buram gitu ya. Karena ini saya kadang-kadang belum pakai lampu yang luar biasa gitu. Jadi saya kadang-kadang tergantung dari matahari gitu. Kalau lagi musim ya agak-agak mendung, tapi memang lagi pengen buat video gitu, ya udah biasanya gambarnya nggak seterang pada saat ada matahari ya guys. Anyway, itu cuman share cerita aja. Jadi mudah-mudahan video ini nanti ke depan, video-video saya ini bisa berkembang di kemudian hari, jadi bisa menambahkan modal ya untuk peralatan gitu. Jadi awalnya kan saya buat video ini adalah untuk fun gitu. Oke, berikutnya teman-teman. Selain nilai art, itu jam tangan itu bisa dijadikan fashion. Ini yang kedua ya, jadi fashion. Jadi maksudnya gini, bukan cuman barang yang collectible art seperti lukisan kan ya hanya dipajang gitu. Kalau misalnya kayak action figure itu juga kan hanya dipajang, itu juga karya seni, collectible item. Tapi ini bisa dijadikan sebagai fashion. Ini jam tangan, jadi dipakai gitu ya, misalnya di tangan gitu. Jadi fungsinya itu lebih dari satu gitu, bukan cuma sekedar pajangan gitu. Dan yang ketiga itu adalah durable. Sesuatu yang kalau seandainya contoh deh, misalnya mobil ya. Sebenarnya secara mobil itu kan ada mesin. Mesinnya itu pakai bahan bakar kalau yang zaman dulu ya. Makin mobil, makin lama makin dipakai, itu si mesinnya ini cenderung mengalami yang namanya penurunan performa gitu. Jadi sampai kalau suatu saat dipakai terus, si mesin ini walaupun diservis ya oli dan lain-lainnya gitu, pada akhirnya perlu diganti mesin. Sedangkan kalau misalnya pada jam tangan, ya jelas dengan servis gitu ya. Itu setahu saya sih bisa dibilang hampir nggak mengalami yang namanya penurunan performa ya jika di maintenance dengan baik gitu.
Beda dengan mesin mobil. Jadi mobil itu cenderung depresiasi. Beda lagi dengan mobil super klasik yang memang sudah mempunyai nilai investasi yang tinggi ya, karena scarcity atau rarity gitu. Itu beda lagi. Tapi misalnya kayak mobil-mobil zaman sekarang itu kan jarang gitu. Yang beli langsung untung tuh kan jarang. Daripada merek-merek tertentu di luxury watch ya. Jadi durable gitu. Jam tangan mempunyai umur yang sangat panjang karena memang research and development yang di awal itu dibentuknya memang sudah seperti itu. Berikutnya teman-teman, prestige ya. Prestige ini cenderung berkaitan dengan brand image. Contoh kalau seandainya mobil-mobil mewah ya, seperti Mercedes, Porsche, seperti apalagi yang di atasnya itu ya, untuk mobil-mobil supercar gitu, kayak Ferrari, Lamborghini. Orang punya prestige dalam menyetir mobil seperti itu. Juga di dunia perjam tanganan, ya jelas gitu berbeda orang yang memakai jam tangan Seiko sama yang memakai jam tangan Patek Philippe misalnya. Biasanya yang memakai Patek Philippe itu biasanya jadi langsung ikonnya itu, wah ini orang yang sukses lah gitu. Secara materi ya teman-teman. Jadi sukses itu kan banyak ya. Bisa secara materi, bisa secara relation. Yang paling bagus ya adalah sukses secara semua aspek gitu. Ini kan kita lagi bicara hobi ya. Jadi at least dia punya prestige atau image bahwa kalau dia memakai jam merek tertentu itu dia sukses secara material gitu. Dan walaupun sebenarnya belum tentu sih teman-teman. Kadang-kadang kan ada aja ya orang yang memaksakan ingin membeli jam tangan luxury tapi sebenarnya itu dengan hutang, dengan kredit, bahkan bisnisnya atau investasinya sebenarnya masih penuh dengan banyak hutang gitu. Ya bisa aja sih. Tapi kadang-kadang secara kasat mata orang langsung terkesima lah gitu daripada orang yang memakai Seiko. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Walaupun saya jujur pencinta Seiko sih. Jadi Seiko antusias ya. Di video sebelumnya saya pernah bahas Anda pilih mana. Anda memakai Rolex tetapi tabungan yang nggak ada, atau Anda memakai Seiko tapi mempunyai 1 Bitcoin. Gitu teman-teman. Anyway, lanjut ya teman-teman. Nah, di luar dari itu semua juga jam ini mempunyai fungsi. Ya jelas namanya juga jam ya, yaitu adalah penunjuk waktu. Jadi bisa untuk art ya, collectible, bisa untuk fashion dipakai, mesinnya durable, prestige, dan bahkan ada fungsinya gitu. Kalau misalnya kayak action figure kan ya sudah, atau misalnya lukisan ya sudah hanya untuk dinikmati gitu ya. Kalau ini kan dia bergerak dan bisa menunjukkan waktu, dimana ya kita sehari-hari hidup dengan waktu ya. Kita mau meeting, kita mau janji dengan seseorang, kita mau ada acara, event gitu, ya kita pasti butuh melihat yang namanya waktu. Jadi kenapa bisa berharga ya ini teman-teman. Yang berikutnya ya, yang ke-6, itu dia merupakan salah satu, saya bilang namanya store value yang bentuknya small gitu. Maksudnya gini, kalau seandainya kita beli mobil itu kan bentuknya besar ya. Kalau action figure pun kadang-kadang yang mahal sekali bisa yang bentuknya makin besar makin mahal, bisa seperti itu. Sedangkan jam tangan cukup sebesar ini harganya bisa miliaran rupiah ya. Jadi secara store value dan bentuknya itu bisa kecil tapi mempunyai harga yang mahal gitu. Dan ini keunikannya sih. Jadi kalau misalnya mobil kan kita kadang-kadang butuh tempat penyimpanan ya. Tapi kalau misalnya jam tangan ya cukup tempat penyimpanan yang nggak terlalu besar gitu untuk menyimpan koleksi Anda gitu. Jadi itu kelebihannya juga ya. Nah yang ke-7 itu dia punya komunitas. Sesuatu tanpa komunitas itu nggak akan ada harganya teman-teman. Contoh misalnya Rolex ini kan komunitasnya besar ya, penggemarnya banyak, demand-nya banyak ya. Ya makanya orang yang mau beli Rolex pun yang tadi semua ya, dari entah itu dari art, prestige, function, durable, fashion, karena dia tuh merasa punya satu community untuk kalangan pencinta horologi itu di merek Rolex, punya obrolan yang sama, punya merasa prestige yang sama, merasa bergengsi, merasa unggul, merasa pokoknya semualah di kalangan hobi yang sama itu mereka merasa punya kesamaan gitu. Karena komunitasnya ini kuat dan banyak ya, makanya orang banyak yang suka yang namanya Rolex. Apalagi kalau Rolex itu udah terdengar
familiar banget dari orang tua kita, bahkan mungkin kakek kita ya. Jadi luxury watch apa sih Rolex, luxury watch apa sih Rolex gitu. Jadi makanya sekarang generasi anak-anak muda yang sekarang pun mungkin salah satu yang dicari untuk luxury watch pertama yang mereka miliki adalah Rolex, sebelum mungkin ke AP dan Patek gitu ya. Anyway, berikutnya teman-teman yang ke-8, yaitu adalah material dan build quality. Di sini maksudnya gini, memang sih akhir-akhir ini jam materialnya stainless steel itu punya harga yang bisa jadi lebih tinggi daripada material yang gold ya. Tapi perlahan-lahan yang material dari gold bahkan platinum itu udah mulai juga mengalami yang namanya apresiasi harga yang cukup bagus gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah build quality-nya yang masuk juga berhubungan dengan yang tadi ketiga, itu adalah durable ya. Coba maksudnya gini, sesama jam stainless steel ya, misalnya Seiko dan Rolex ya, atau mungkin Seiko dan Patek Philippe gitu, itu bisa sangat berbeda jauh build quality-nya. Walaupun Seiko ini sudah termasuk build quality yang bagus, tetapi ketika kita masuk ke build quality Rolex, build quality AP, Patek Philippe, Lange Insuna gitu ya, itu memang every detailnya itu lebih bagus lagi gitu. Jadi dia lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Itu yang bisa membedakan bahwa beda merek, beda model, beda yang namanya harga juga gitu. Nah, itu teman-teman yang saya pengen bahas tentang kenapa sih sebuah jam tangan ini bisa mempunyai value yang bagus dan bahkan bertahan lama dan cenderung merek yang tepat ya, model tertentu bahkan bisa naik terus harganya gitu. Itu aja teman-teman, hal-hal yang pengen saya sampaikan. Jadi jam bukanlah hanya sebuah jam bagi watch enthusiast gitu ya, tapi dia mempunyai banyak fungsi, banyak nilai yang bisa dijadikan sebuah hobi, tapi juga bisa dipakai, bisa juga dinikmati, juga menjadi store value. Makanya nilainya bagus teman-teman. Itu aja teman-teman video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.